Selamat sore Ibu Hasmianti. Sore Bu Dahlia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Sehat. Sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, kita perlu diskusi dulu Bu ya. Saya ingin melihat apakah nanti proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuaikah dengan alur kita? Apakah Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan saya juga akan melihat bagaimana respon dari coach atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, Bu. Pertama nih Bu ya, saya ingin menanya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Yang akan saya kembangkan itu Bu, ada 3 kompetensi Bu dalam coaching nanti. Yang pertama, hadir utuh supaya pikiran gak kemana-mana. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari si coachingnya nanti. Dan yang ketiga itu mendengarkan aktif supaya coachingnya merasa ibaratnya curhat dia benar-benar kita dengerin. Oh, betul ya Bu ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Yang saya ingin diobservasi itu kompetensi hadir utuhnya Bu. Hadir utuh ini agak sedikit sulit Bu, karena kan kadang pikiran tak kemana-mana. Sama mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Terus pertanyaan terakhir ya Bu Hasmianti ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa dari proses coaching ini? Indikator ya Bu ya, kira-kira saya ingin ketika coaching ini berlangsung, saya ingin coach saya tersebut mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Hasmianti. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan jawabannya sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya. Oke Bu. Ya, selamat sore Bu Hasmianti. Kemarin Ibu ada menghubungi, katanya mau berdiskusi tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu. Baru ini kita ketemu ya Bu ya. Iya Bu. Tapi sebelumnya Ibu sehat? Sehat Bu, tapi ya karena ada persoalan sedikit jadi seperti kurang semangat dalam mengajar lah Bu. Oh iya, tapi tetap harus profesional ya Bu ya kita dalam melaksanakan tugas. Iya Bu. Ini apa sih nih sebenarnya, ada apa nih tujuan Ibu menghubungi saya itu, ada apa Bu? Sebenarnya Bu, saya ada permasalahan sedikit di kelas. Biasalah kan Bu, anak-anak ini pada saat saya mengajar, ada satu anak itu yang selalu dia membeo. Saya menerangkan, dia selalu membeo seolah-olah mengejek dan membuat keributan di kelas, sehingga teman-temannya tertawa dan teman yang lain fokus belajar itu jadi nggak fokus gitu Bu. Saya sudah berulang kali menasihati, tapi sepertinya anak tersebut kurang mau mendengarkan Bu. Jadi saya agak-agak pusing gitu dalam mengajar Bu. Oh, jadi agak saya paham situasi Bu. Kayaknya pasti kesel ya kamu Iya, ya, kesal menghadapi gitu. anak seperti Kayaknya itu. kita nggak dihargai sebagai seorang guru. Kayak ngeleceh Bu ya. Iya, ngeleceh ya. Jadi anak ini membeo di kelas sehingga membuat keributan di antara temannya Ibu Iya, ya. Bu. Ibu maunya anak ini harus seperti apa kira-kira? Ya, saya maunya ya kalau saya menerangkan ya didengar gitu kan, sehingga pembelajaran itu dapat saya sampaikan dengan baik. Jadi karena si anak tadi seperti itu jadi keributan, sehingga jam pembelajaran pun terganggu. Jadi tujuan pembelajaran yang kita mau ajarkan pun pasti kan nggak tercapai maksimal gitu Bu. Oh, ya. Jadi Ibu maunya anak itu mendengarkan lah saat Ibu menjelaskan. Iya. Aktif lah ya, dengan kata lain Iya. aktif lah di kelas. Jika aktif itu kita nilaikan 10 lah Bu, mendengarkan itu nilaikan 10, yang jeleknya kita anggap nilainya 1. Kira-kira anak ini keaktifannya pendengarnya di kelas itu berada di rentang nilai berapa? Sebenarnya dia mendengarkan, cuman saya tidak tahu lah ini karena dia mungkin merasa
ingin perhatian yang lebih dari teman-temannya, kan dia kelas 6 tuh Bu. Mungkin masa transisi peralihan dari anak-anak ke remaja, jadi mungkin ingin ada pengakuan yang hebat dari teman-temannya gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau mendengarkan dia sih bagus, bisa dibilang angka 8, sehingga dia dapat membeo pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu Bu. Jadi seolah-olah dia sudah hebat kalau dia melakukan seperti itu, jadi membuat temannya happy gitu. Iya. Jadi kategori anak ini mendengarkannya sudah cukup maksimalnya ya Bu ya. Baik sebenarnya Bu. Jadi Ibu berharap anak itu seperti apa jadinya nantinya? Ya saya sih berharap dia walaupun dia saya pas belajar, ada saatnya pas belajar, ada saatnya pas kita mau bercanda. Padahal saya buat ice breaking juga supaya tidak monoton, tapi ada aja ulahnya supaya seperti itu Bu. Gitu. Berarti anak ini sebenarnya udah mendengarkan aktif pembelajaran sampai dia mampu membeo apa yang diucapkan guru. Dan Ibu udah melakukan beberapa hal supaya anak itu tertarik seperti ice breaking ya kan Bu. Kira-kira apa lagi lah yang menurut Ibu yang akan Ibu lakukan supaya anak ini mampu fokus terhadap pelajarannya bukan ngelecehnya? Iya, sebenarnya sih kalau menasihatinya sih sudah, cuman belum terlalu intensif. Mungkin kedepannya saya akan lebih intensif lagi menasehatinya dari face to face ya kan Bu. Lalu mungkin yang teknik yang kedua, kalau memang tidak berhasil, saya mungkin bisa memanggil guru yang ditakuti, karena si anak ada juga guru yang ditakutinya gitu kan. Dan kemungkinannya lagi saya akan memanggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang si anak. Kenapa dia berbuat seperti itu, apakah memang kurang perhatian dari orang tua gitu ya kan Bu. Itu sih langkah-langkah yang ingin saya lakukan nantinya Bu. Oh, jadi Ibu udah berencana beberapa hal ya Bu ya, memanggil orang tuanya, mencoba berkomunikasi face to face dengan anak, mengobservasi anak lah ya Bu ya, sama mencoba menasihati lewat guru killer lah kalau kita bilang ya Bu ya, supaya anak ini agak sedikit patuh ya kan, secara tradisional mungkin seperti itu ya Bu ya dulunya. Jadi kira-kira ini kapan nih akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini? Ya dalam waktu dekat ini rencana Bu, apalagi kita sudah sharing, ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa saya lakukan. Ya yang langkah yang pertama yaitu tadi Bu, saya mungkin lebih pendekatan secara pribadi dulu ke anak. Jadi Ibu fokusnya pendekatan dulu, baru nanti rencana berikutnya dalam waktu dekat ini. Oke, jadi saya tunggu nih ya Bu ya kabar baiknya. Kita ini udah mau berakhir nih sesinya. Jadi nanti ketika Ibu sudah selesai dengan pendekatan sama anak dan melakukan beberapa rencana Ibu, saya berharap kita ketemu lagi nih untuk membicarakan kondisi anak tersebut. Apakah ada efeknya terhadap anak tersebut? Saya berharap sih ada efeknya ya Bu ya, supaya membantu anak tersebut juga Bu. Saya tunggu ya Bu Novita. Selamat sore Ibu Asnianti. Sore Bu Dahlia. Tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Novita. Di akhir coaching tadi atau di akhir pasca dari coaching ini, saya ingin menanyakan Ibu Novita, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi indikatornya kan Bu, bahwa yang saya inginkan didapat dari proses coaching ini yaitu bahwa coach saya Bu Novita itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan syukur alhamdulillahnya Bu Novita sudah menemukannya dari proses yang saya sampaikan melalui alur Tirta tadi. Saya menanyakan tujuan kami ketemu apa, itu jadi tujuan kami ketemu apa Bu Novita sampaikan, ngapain dia ngajak saya ketemu, kemudian saya identifikasi permasalahan yang dihadapinya apa, sudah saya temukan ternyata masalah murid yang membeo ketika saat Bu Novita ngajar, kemudian rencana aksinya seperti apa yang ingin dibuat Bu Novita. Ada 3 langkah, yaitu pendekatan dengan muridnya,
mencoba mendiskusikannya dengan guru yang agak ditakuti anak, sama mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Baru yang ketiga, saya minta tanggung jawab Bu Novita, kira-kira setelah itu dilaksanakan berkomunikasi kembali dengan saya untuk melakukan seperti refleksi lah Bu atas rencana yang dia lakukan, seperti itu Bu. Oke Bu, iya betul. Tadi ya pada proses coaching saya sudah mengamati ya Bu Novita, Bu Asmianti, dan saya sudah mencatat juga bahwa alur dari Tirta itu sudah dapat. Bahkan Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Novita sudah memberikan jawaban-jawaban yang terbuka dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami ya. Terus pertanyaan terakhir nih Bu Asmianti ya, kompetensi apa yang ingin lagi dikembangkan berdasarkan sudah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu, kita kan guru ya kan Bu ya, jadi mungkin berhadapan dengan berbagai karakter murid dan harus mampu berkomunikasi baik dengan murid, memahami murid. Mungkin kompetensi coaching yang melalui memahami proses alur Tirta ini Bu yang akan ingin saya kembangkan agar saya dapat membantu nggak hanya murid, rekan sejawat juga untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi dengan sering berlatih atau berkomunikasi secara intens dengan teman supaya lebih lihai lagi dalam penerapan alur Tirta tersebut Bu. Oke Bu Asmianti, saya rasa hanya sampai di situ percakapan kita hari ini. Saya sudah menilai sangat baik. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi bisa berjalan dengan baik ya Bu Asmianti. Terima kasih sudah bisa saya amati dan proses coachingnya juga berjalan. Tiga. Selamat sore Bu Novita. Selamat sore Bu Asmiati. Sehat sore ini Bu? Sehat Bu, bagaimana dengan Ibu? Ya, saya juga alhamdulillah sehat. Ini kan Bu, Ibu mau melakukan coaching. Iya benar Bu. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, kita mau melakukan diskusi dulu lah nih, pra observasi untuk Ibu, karena saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Iya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apakah nanti coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Hal itu akan terlihat dari jawaban coach Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Oh iya. Jadi pertanyaan yang pertama nih ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching Ibu nanti? Oh baiklah Bu. Jadi menurut alur Tirta, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama hadir secara utuh, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga aktif dalam mendengarkan. Itu aja Bu. Iya Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang harus saya observasi pada saat proses coaching nanti? Jadi Bu, yang paling spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach dapat menyelesaikan atau memberi jawaban yang baik dalam permasalahan yang dihadapinya. Oke, Ibu ingin yang dikembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, kira-kira pada saat proses coaching itu udah berlangsung, apa sih kira-kira indikator ketercapaian menurut Ibu udah coaching itu udah berhasil? Gitu? Jadi indikatornya Bu, dimana dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, si coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, sehingga si coach tidak lagi susah dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, khususnya dalam pembelajaran di kelas Bu. Oke. Berarti Ibu udah tahu lah ya apa yang mau dilakukan. Iya. Ya, semoga berhasil. Saya akan mengamati Ibu dalam melaksanakan proses coaching. Iya, Terima kasih Bu. Oke. Ya, selamat sore Bu Dalia. Selamat sore Bu Novita. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Ibu. Ya, kemarin saya dengar Ibu ingin bertemu dengan saya, ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa ya Bu? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Itulah Bu, saya bingung loh Bu. Belakangan ini banyak siswa saya nggak konsentrasi belajar Bu. Iya Bu. Karena beberapa di
kelas saya lihat beberapa kelas anak-anak sudah pada bawa handphone Bu. Jadi pada saya saat menerangkan anak-anak banyak yang nunduk Bu, lihat-lihat laci. Ternyata saya lewat, saya lihat ada handphone loh Bu di lacinya. Iya. Iya, itulah Bu yang membuat saya, aduh kenapa ya Bu terganggu konsentrasi mereka. Apa ya yang ingin saya lakukan? Itulah Bu, masih ragu-ragu saya jawabannya. Oh gitu. Jadi sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menghimbau anak-anak supaya tidak membawa handphone, atau memang Ibu memperbolehkan anak-anak tersebut membawa handphone? Itulah Bu, kalau peraturan di sekolah saya kan Bu, kan tidak bisa bawa handphone. Iya. Itu sudah tertulis Bu, Iya. kecuali pelajaran tertentu. Itu pun harus dikasih tahu. Sebenarnya harus dikasih tahu Bu, siapa aja anak yang bawa handphone gitu. Jadi saya sudah belakangan ini buat peraturan kembali setiap kelas yang saya masuki. Pada saat pelajaran saya tidak bisa bawa handphone gitu. Tapi kayaknya tidak berjalan dengan lancar gitu Bu, tidak mulus. Masih ada aja anak yang bawa handphone gitu. Oke, jadi apakah larangan membawa handphone itu termasuk di dalam mata pelajaran Ibu? Iya, kalau saya Bu sebenarnya melarang gitu, kecuali memang pada saat materi tertentu saya buat perwakilan saja Bu, bukan semua yang bawa handphone gitu. Jadi apakah pernah ada sanksi yang Ibu berikan kepada si anak, atau sebelumnya Ibu pernah mengatakan sanksi yang akan didapat jika anak membawa handphone? Itulah Bu, saya kan Bu sudah bilang seperti itu, tapi kan tetap saya bekerja sama dengan wali kelasnya juga. Iya Bu. Kalau saya udah menangkap handphonenya Bu, wali kelasnya kadang orang tuanya datang marah-marah Bu. Terus wali kelasnya minta tolong sama saya, pulangkanlah gitu. Jadi hanya sebagai pendekatan gitu aja Bu, nggak sebagai keseluruhan. Hanya orang-orang tertentu aja yang ada dikembalikan, ada yang tidak Bu. Jadi saya mau keseluruhan peraturan itu berlaku. Oke Bu. Jadi kira-kira Ibu sudah melakukan komunikasi apa dengan wali kelasnya dan dengan si anak agar mereka mau bersedia tidak membawa handphone lagi? Nah, itulah Bu yang mau saya rencanakan. Jadi yang mau saya rencanakan itu nanti saya ingin Bu bekerja sama dengan semua guru lah, bahkan dengan wali kelas dan kepala sekolah. Saya ingin Bu siswa yang bawa handphone itu ke sekolah, dikasih tahu dulu di paguyuban Bu, bahwa anak si A, B, C hari ini membawa handphone mata pelajaran ini. Jadi saya tahu mereka memakai hanya di pelajaran itu. Kan di paguyuban itu kan kita masuk Bu, guru-guru sebagai guru mata pelajaran. Terus maunya di paguyuban orang tua pun dikasih tahu bahwa anaknya si A, si B, si C membawa handphone gitu. Jadi orang tua yang lain menghandle anaknya di rumah, tidak bawa handphone, seperti itu Bu. Jadi ada kerjasama. Oke Bu. Rencana yang Ibu tadi paparkan sudah bagus. Menurut saya perlu dikembangkan lagi. Apakah dengan rencana Ibu itu, apakah hanya satu rencana itu aja yang Ibu lakukan? Itu kan untuk paguyuban itu untuk orang tua. Kalau ke anak, apakah ada rencana yang Ibu lakukan? Karena kan sekarang kita gini lah Bu, walaupun dilarang orang tua, dilarang guru, tapi terkadang anak-anak itu kan bandel, nggak mau diatur, maunya mau sendiri, apalagi kalau di SMP ya kan Bu. Jadi apakah Ibu sudah melakukan pendekatan untuk anak gitu Bu? Itulah Bu, kalau selama ini kan saya hanya memberikan peringatan seperti itu saja. Kalau ini nanti rencana saya ke depannya Bu, saya akan kembali meyakinkan mereka apa keyakinan kelas waktu mereka masuk, apa yang sudah mereka sepakati. Jadi kembali ke situ lagi nanti saya ingatkan murid-murid ini Bu. Oke, jawaban Ibu dari rencana-rencana Ibu itu sudah sangat baik. Semoga nanti dapat dilakukan, dan saya mau setelah Ibu melakukan rencana yang pertama tadi, melakukan paguyuban dan memberikan arahan kepada anak tentang keyakinan kelas, semoga si anak tadi tidak lagi melakukan hal tersebut, membawa HP pada saat jam pelajaran di sekolah.
Ya, baiklah Bu, semoga rencana aksinya nanti berjalan dengan baik. Saya mau Ibu nanti menyampaikan apakah sudah berhasil meyakinkan anak-anak sudah tidak membawa HP lagi atau tidak. Semoga anak-anak tidak membawa HP lagi dan pembelajaran di kelas Ibu bisa berlangsung dengan baik. Iya Bu. Oke Bu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Dengan berbicara dengan Ibu, kayaknya saya sudah yakin gitu yang akan saya lakukan, bahwa itu udah langkah yang pas gitu. Oh, Kalau iya. selama ini kan saya agak ragu gitu Bu. Sekarang saya sudah yakin gitu. Iya. Jadi jawaban saya sudah pasti akan saya lakukan ya Bu ya. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali Oke, kalau Bu. sudah saya laksanakan ya Bu Iya, ya. Bu. Terima kasih Bu Novita. Oke. Selamat sore Bu Novita. Ya, selamat sore Bu Asmiati. Ya, yang ini kita tadi saya udah ngamati Ibu ya, Iya, saat Bu. melakukan proses coaching. Dan kita kan tadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, kita kan ada diskusi sebentar Iya, Bu. di tahap pra-observasi. Pra-observasi. Dan saya telah mengamati Ibu, observasi Ibu selama coaching berlangsung. Iya, Bu. Pada saat pertanyaan kita di pra-observasi, saya ada menanyakan kepada Ibu terkait dengan indikator ketercapaian Iya, Bu. proses coaching. Jadi selama Ibu melakukan proses coaching tersebut, apakah indikator ketercapaian itu sudah Ibu dapatkan? Oh iya Bu, jadi tadi waktu saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana tujuannya sudah jelas, sudah saya tanyakan di awal coaching, lalu mengidentifikasi masalah yang terjadi kepada Bu Dahlia, apa masalahnya di kelas, dan rencana apa yang akan dilakukan Bu Dahlia dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya, lalu bagaimana solusinya ke depannya tentang permasalahan tersebut Bu. Jadi semoga nanti ke depannya saya dapat lagi mengembangkan kompetensi yang ada pada alur Tirta tersebut Bu. Oke ya, dari catatan-catatan yang saya amati pada saat Ibu melakukan coaching, benar saya sudah mengamati Ibu udah fokus pada saat melakukan proses coaching dengan Bu Dahlia. Ibu sudah fokus, sudah mendengarkan aktif, dan sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dan memberdayakan potensi yang ada pada diri Bu Dahlia. Jadi seluruh alur Tirta sudah Ibu laksanakan dengan baik. Memang tidak ada yang sempurna, kita pasti akan terus belajar ya kan Bu ya. Jadi ke depan Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching inilah? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ya seperti yang Ibu bilang tadi, kita dalam proses coaching ini tidak ada yang sempurna. Dalam memberikan pertanyaan yang berbobot juga akan saya kembangkan, hadir secara utuh, mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Mungkin itu Bu, dan belajar terus untuk mengembangkan alur Tirta ini dalam coaching untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kita di kelas sebagai seorang guru dan mengatasi permasalahan-permasalahan rekan-rekan sejawat kita Bu. Iya Bu ya. Semoga sukses ya Bu ya. Iya, Bu. Sama-sama kita belajar Bu proses coaching ini. Ya, semoga ke depan Ibu dapat mengembangkannya di sekolah yang bermanfaat untuk murid, rekan sejawat, dan lingkungan di sekolah. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya, Sampai Bu. jumpa lagi ya Bu. Sama-sama. Ya, Sampai selamat jumpa. sore Bu. Selamat sore Bu. Selamat siang Bu Dahlia. Selamat siang Ibu Novita. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Ya, sebelum melakukan coaching, saya dengar Ibu melakukan coaching, ada diskusi yang harus kita lakukan, yaitu sebagai pra-observasi, ada rubrik penilaian di mana ada pertanyaan ya dari saya yang harus Ibu jawab. Yang pertama, apakah kompetensi coaching yang Anda kembangkan dalam coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama itu saya akan hadir secara utuh. Terus Ya. yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah saya akan menjadi pendengar yang secara aktif. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tersebut Bu, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan?
Yang ingin saya kembangkan Bu, yang secara spesifik itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti pada proses coaching itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang secara terbuka Bu. Oke. Nah, oke, ini ada satu lagi ya Bu. Jadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan, indikator ketercapaian tujuan yang Ibu harapkan dari proses coaching tersebut apa Bu? Saya mengharapkan dari proses coaching ini nantinya si coaching ini menemukan solusi yang memang dari dirinya sendiri solusi itu atas permasalahan yang dia alami. Oke, dari jawaban yang Ibu sampaikan sudah termasuk dalam alur Tirta. Baiklah Ibu, semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Saya akan menilai proses coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Novita. Selamat sore Ibu Hasmianti. Selamat sore Bu Dahlia. Apa kabar? Sehat Bu. Tadi siang Ibu mau nelpon saya tadi ya. Tepatan waktu saya ini baru bisa Bu. Kira-kira Ibu mau ngobrol apa nih? Ini loh Bu, di sekolah saya, murid-murid saya ini Bu, beragam sekali Bu. Ada yang nggak siap-siap PR, terus ada yang kalau praktek itu bahannya nggak dibawa, kasihan teman kelompoknya yang lain udah rajin bawa bahan kurang satu, praktek jadi terkendala. Kemudian ada lagi nih Bu yang paling fatal, anak murid saya udah kalau direkap hari absennya Bu, aduh kayak dia kepala sekolahnya mungkin Bu, nggak datang-datang Bu berminggu-minggu, jadi pening saya Bu nengoknya. Oh itu ya, Ibu Hasmianti mengalami beberapa permasalahan nih di sekolah. Pertama anaknya yang nggak datang-datang, terus yang nggak buat PR, dan juga tidak membawa bahan untuk praktikum. Kira-kira Ibu Hasmianti mau dapat apa dari percakapan kita hari ini? Kalau waktu kita ini kan mepet ya Bu, ya nggak mungkin semuanya bisa terselesaikan. Saya rasa Bu yang paling penting itu yang anak yang nggak hadir-hadirin dulu lah Bu, diselesaikan supaya dia datang ke sekolah seperti itu Bu. Kalau lah dikasih rentang Bu Hasmianti, kalau anak yang rajin yang datang ke sekolah itu kan dikasih nilai 10. Ibu pengennya ibu itu anak yang nggak datang-datang itu sekarang di rentang nilai berapa? Aduh Bu, kalau di rentang-rentang ya Bu ya, berdasarkan rekapan absen, cerita temannya, mungkin si anak ini di rentang 3 atau 4 Bu gitu loh Bu. Di rentang 3, anak tadi di rentang 3 atau rentang 4 ya. Ibu maunya anak itu di rentang berapa nantinya supaya dia rajin masuk kembali? Kira-kira anak yang tadi itu di rentang berapa Ibu mau? Kalau dilihat dari riwayat anak ini ya Bu ya, ini kan udah masuk semester 2, di semester 1 kemarin Bu, aduh absennya luar biasa. Jadi kalau mau mengharapkan dia hadir full sampai ke rentang 10 mungkin nggak ada yang nggak mungkin sih Bu, cuman kan kita kan logikanya Bu, sepertinya di rentang 6 atau 7 aja udah syukur lah Bu, seperti itu. Berarti Ibu mau anak itu nanti kehadirannya ada di rentang 6 atau di rentang ke-7. Supaya itu kira-kira berhasil Bu Hasmianti, kira-kira rencana Ibu ke depannya mau seperti apa? Gini Bu, sebelum kita diskusi ini kan Bu, saya juga udah sempat melakukan beberapa tindakan Bu. Yang pertama itu saya udah bertanya pada teman-temannya kenapa dia tidak hadir. Jadi kata temannya Bu, rupanya waktu awal semester genap ini masuk Bu, di sekolah kami itu ada guru PPL Bu datang. Jadi guru PPL itu masuklah sekitar sebulan lebih di kelas saya. Jadi dialah menggantikan saya. Kata temannya si anak ini tidak suka dengan guru pengganti tersebut. Biasanya guru pengganti itu sekali 2 kali masih berkomunikasi dengan saya masalah anak-anak, tapi belakangan mungkin dia repot masalah menyelesaikan laporan dia. Saya juga kadang-kadang ditugaskan ibu kepala sekolah ikut acara di luar sekolah, jadi komunikasi mungkin agak terjeda seperti itu. Jadi anak ini saya ketahui udah nggak hadir lagi pada saat guru PPL itu udah kembali ke kampusnya, baru kata teman-temannya dia males Bu sama guru baru itu. Terus kata temannya lagi,
dia itu Bu nggak mau belajar pelajaran agama, disuruh ngapal-ngapal surah Bu, dia nggak mau, males kata temannya. Jadi saya pun mencoba lah Bu, menanya lagi, saya kirim surat kepada orang tuanya, responnya ya ala kadarnya Bu. Terus saya tanya lagi, saya WA orang tuanya, ya kayak gitu Bu, kadang dijawab kadang enggak. Seperti itu Bu yang udah pernah saya lakukan. Jadi apalagi lagi gitu, saya bingung loh Bu. Berarti dari semua usaha udah dibuat ya Bu ya, dari memanggil orang tua, menanyakan temannya juga sudah. Kira-kira ya nih Bu ya, Bu Asmianti, ada nggak terbesit di pikiran Ibu, oh saya coba yang ini dulu lah, karena ini belum pernah saya lakukan gitu. Apa ya Bu ya? Kayaknya supaya langsung dapat inti permasalahan, ketemu kayaknya ya Bu ya, ketemu dengan orang tuanya kayaknya ya Bu ya, supaya tahu masalahnya itu di mana letaknya. Apakah masalahnya di sekolah atau masalah di anak itu sendiri atau masalah dengan orang tua. Kayaknya saya berkunjung aja lah Bu ke rumahnya langsung, karena di telepon pun kadang jawab kadang enggak, di WA pun kadang balas kadang enggak. Jadi kayaknya langsung ketemu aja lah dengan orang tuanya ke rumah. Kayaknya itulah Bu, saya berkunjung langsung. Oke, berarti yang ingin Ibu laksanakan sekarang langsung berkunjung ke rumah si anak biar tahu di mana sih masalah si anak ini ya Bu ya, itu ya nanti. Kira-kira kapan itu yang Ibu ingin laksanakan? Mungkin Bu 2-3 hari ke depan lah Bu, setelah kita diskusi ini, lebih cepat lebih baik supaya anak itu pun bisa ditangani dengan cepat gitu Bu. Oke, berarti 2 atau 3 hari ke depan akan dilaksanakan ya Ibu Asmianti. Oke lah, kita sudah di penghujung nih Bu Asmianti. Saya ingin menanyakan nih yang terakhir. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang setelah udah melakukan perbincangan dengan saya gitu? Aduh Bu, rasanya plong Bu setelah diskusi dengan Ibu. Awalnya saya yang nggak ngerti mau ngapain, udah buntu otaknya, nggak tahu lagi mau dibuat apa anak ini supaya hadir. Akhirnya baru ketemu, baru oh ya didatengin aja Bu. Ya akhirnya rasa saya plong Bu, bisa menyelesaikan permasalahan ini, ada jalan keluar yang terbaru lah ibaratnya seperti itu Bu. Berarti perasaannya sudah plong, udah lega, dan sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Oke Bu Asmianti, kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Saya pengen tahu bagaimana hasil dari kunjungan Ibu ke rumah orang tuanya dan bagaimana perkembangan anak nanti. Saya pengen tahu juga ya Ibu Asmianti. Terima kasih telah melaksanakan proses coaching dengan saya. Kiranya nanti solusi yang Ibu berikan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Asmianti. Terima kasih Bu Asmianti. Sama Bu. Oke, baiklah. Tadi saya sudah mendengarkan proses coaching Ibu dengan Ibu Hasmiati yang sebagai coaching, di mana tadi Ibu menjelaskan sudah sangat baik. Jumpalah kita di penghujung rubrik penilaian, yaitu pasca observasi, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait coaching yang telah Ibu laksanakan tersebut. Ya, jadi dari proses coaching tadi yang telah Ibu laksanakan terkait indikator coaching yang Ibu lakukan, yang mana yang sudah sejauh mana yang sudah Ibu terapkan? Dari proses coaching yang sudah saya laksanakan Bu, saya sudah menerapkan yang pertama sekali adalah alur tirta, di mana saya sudah menemukan tujuan daripada coaching. Terus saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coaching itu tadi merasa terbuka ya. Terus mengidentifikasi masalahnya dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang dialami coaching. Oke Bu, tadi juga sudah saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan, bahwa Ibu sudah melakukan alur tirta sesuai dengan alurnya, di mana tadi si coach telah memberikan permasalahan, menceritakan permasalahan-permasalahannya secara terbuka kepada Ibu, memberikan solusi-solusinya, solusi-solusi dari Ibu, sehingga si coach pun merasa terbuka dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi dari kompetensi mana yang menurut Ibu yang harus Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Iya, yang ingin saya kembangkan lagi Bu di proses coaching ini yaitu penerapan alur tirtanya, supaya nanti ke depannya Bu
saya semakin mahir, Iya. proses coaching saya semakin lancar Iya, ketika Bu. saya menghadapi masalah dengan murid, dengan membantu rekan-rekan yang mengalami permasalahan, Iya. ataupun dengan orang tua murid. Oke, baiklah Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga nanti proses coaching yang kita lakukan semakin baik dan semakin baik di kemudian harinya untuk membantu proses pembelajaran kita. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu.